Manusia-manusia ini adalah monster yang merubah wujudnya menjadi manusia. Mereka sedang berpesta di markas dunia monster. Ketika mereka kembali ke wujud aslinya, utusan monster jahat keluar dari dalam tanah. Monster ini ternyata mengincar Wuba, si monster kecil. Para monster jahat ini diperintahkan oleh Raja Monster untuk membawa Wuba hidup-hidup. Teman-teman Wuba berusaha melindungi Wuba dari terkaman monster jahat ini. Ternyata monster-monster yang ingin menangkap Wuba ini nggak cuma satu tapi banyak guys. Ketika Wuba dan kawan-kawan terkepung, muncul satu lagi monster jahat dari dalam tanah. Ini dia pemimpin monster-monster yang ditugaskan untuk menangkap Wuba. Ketika sedikit lagi Wuba akan tertangkap, temannya menyelamatkannya. Ternyata Raja Monster memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Wuba agar dia bisa menyelidiki keistimewaan yang dimiliki oleh monster kecil ini, yang nantinya akan dia gunakan untuk menyerang dunia manusia. Kejar-kejaran terus berlanjut ke dalam hutan. Para monster jahat ini belum berhasil menangkap Wuba. Lalu teman-teman Wuba disingkirkan oleh si monster merah, dan Wuba kini berada dalam genggamannya. Mari kita lihat aksi seorang wanita cantik ini berniat mengalahkan pria di depannya. Wanita cantik ini mengocok dadu dalam sebuah permainan judi. Dia tahu bahwa pria di depannya bermain curang dengan meletakkan seekor monster di dalam kotak dadu. Dia sengaja membolak-balikan kotak dadu ke sana kemari agar monster di dalamnya mual dan menampakkan wujudnya. Diputar-putar dan lemparkan kotak dadu itu. Ketika dibuka, benar saja, buah dadu miliknya menunjukkan angka terkecil. Namun monster di dalam kotak dadu ini muntah-muntah. Dan akhirnya kecurangan si pria ini pun terungkap. Sontak orang-orang di sini langsung mengejarnya. Namun pria ini lihai berkelit. Dia memanggil monsternya yang sudah menunggu di depan. Mereka pun kabur dengan sebuah kereta kayu. Di dalamnya ada monster kecil bernama Wuba yang sedang jadi buruan para monster jahat. Kereta ini pun meluncur terbang ketika melewati sebuah gundukan jembatan. Untung saja mereka masih bisa mendarat dengan selamat. Kapan lagi bisa punya nasib seberuntung pria ini? Dia dipaksa menikah oleh seorang ratu dan tinggal pilih wanitanya. Cara untuk memilih wanitanya adalah dengan menarik kain yang diikat menjadi satu. Tarikan pertama langsung dapat wanita cantik dengan senyuman menawan. Spesialisnya adalah penata rambut. Namun ternyata dia menyisir rambut pria ini dengan sisir besi yang sangat besar. Pria ini kesakitan. Cantik-cantik ternyata psikopat guys. Lalu wanita ini menyarankan untuk memilih wanita lain. Pria ini pun menjatuhkan pilihannya ke seorang wanita. Lagi-lagi bernasib apes. Pria ini mendapati bahwa wanita ini sangat candu untuk membuat geli kakinya dengan bulu angsa. Pria ini pun tak bisa berhenti untuk tertawa. Wanita-wanita lain pun tak kuasa menahan tawa. Ternyata pria ini sedang ditahan oleh wanita berjubah hitam karena belum membayar hutangnya selama 3 bulan. Pria ini akhirnya memohon untuk dibebaskan dan berjanji akan melunasi hutangnya segera. Tiba-tiba sebuah info datang yang mengatakan bahwa mereka sudah menemukan keberadaan Wuba, si monster kecil yang sedang jadi buronan di dunia monster. Monster ini sedang melacak keberadaan anaknya. Setelah diketahui anaknya berada di hutan Tianshu, biro monster ini langsung berangkat. Xiaolan melihat ada bekas cakar di pohon. Namun justru Song yang menemukan monster itu lebih dulu. Monster itu berpikir bahwa Song akan menangkapnya. Song menjelaskan bahwa ia akan membawanya kepada ibunya. Namun anggota biro monster yang lain tidak mengerti. Mereka tetap menyerang monster ini dan ingin membunuhnya. Setelah mendapat penjelasan dari Master Yun, akhirnya mereka tidak jadi melukai si monster. Monster ini dibujuk oleh Xiaolan agar ikut mereka. Xiaolan pun teringat akan Wuba yang keberadaannya entah di mana. Ia ingat masa-masa ia menjaga si Wuba seperti menjaga anaknya sendiri. Pria ini melihat ke arah batu. Ia tahu ada monster yang sedang bersembunyi di sana. Dia tendang monster itu. Ternyata itu adalah Wuba dan temannya. Pria ini langsung menangkap Wuba karena ia sadar bahwa Wuba saat ini sedang menjadi buronan yang sangat mahal. Semua orang di dunia monster sangat ingin menangkapnya. Lalu pria ini menghadap si ratu untuk melaporkan bahwa ia telah menemukan Wuba. Namun setelah ia menyadari Wuba memiliki kekuatan yang tak dimiliki oleh monster lain, pria ini berubah pikiran dan tidak jadi menjual Wuba kepada sang ratu. Dia tipu si ratu dengan mengatakan bahwa dia butuh 1 hari lagi untuk menangkap Wuba dan meminjam uang padanya untuk modalnya. Ratu yang polos ini pun mempercayainya. Pria ini pun kabur dengan keretanya, sementara Wuba berada di dalamnya. Apa yang direncanakan pria ini? Xiaolan dan Song dihalau para monster yang menyamar menjadi manusia. Satu monster menyerang dan Xiaolan membuatnya terpental. Lalu terjadi pertarungan melawan monster-monster ini. Tiba-tiba dari kejauhan puluhan monster datang menyerbu. Xiaolan dan Song mencoba lari. Namun monster-monster ini terlalu banyak jumlahnya. Hampir saja terkaman monster ini mengenai Song. Lalu satu persatu monster ini menimpa mereka. Xiaolan dan Song tertimpa puluhan monster. Ketika seekor monster hendak mengintip ke dalam, sebuah serangan membuatnya terpental jatuh. Satu persatu monster tadi terpental. Ternyata Xiaolan dan Song menggunakan peralatan dari kuil untuk melawan monster-monster ini. Mereka berjibaku menembakkan kertas mantra ke arah monster yang menyerang mereka. Melihat kesempatan ini, Master Yun mencoba kabur membawa Wuba di tangannya.
Xiaolon tak membiarkan Master Yun kabur membawa Wuba. Ia melompat dan melayangkan sebuah tali ke arah kaki monster yang membawa Master Yun. Disusul oleh Song yang meraih badan Xiaolon. Mereka bergelayutan dengan sebuah tali. Malah nambah satu lagi. Monster baik ini bernama Po juga ikut bergelayutan. Melihat hal itu, Master Yun menambah kecepatan. Dia arahkan monsternya untuk terbang tegak ke atas. Lalu dia hujamkan ke arah bawah dengan menukik. 3 orang ini tetap bertahan dan tak melepaskan genggaman mereka sedikit pun. Lalu monster Po berpegangan ke sebuah batu dan membuat Master Yun terpental. Wuba pun ikut terlepas dari genggamannya. Ternyata Master Yun adalah raja monster jahat yang selama ini memburu Wuba. Ketika Wuba melayang jatuh, raja monster ini lebih dulu menangkapnya. Xiaolon membuka penyamaran Master Yun yang ternyata adalah raja monster jahat. Sementara Wuba terpental di udara. 3 sekawan ini pun jatuh ke tanah. Sayangnya monster ini berhasil mendapatkan Wuba lebih dulu. Xiaolon memberikan perlawanan dan dibantu oleh monster Po. Sementara Song masih mencoba kekuatannya yang tidak berarti apa-apa bagi si monster. Tiba-tiba monster itu mengeluarkan angin yang sangat bau seperti gas beracun. Xiaolon dan Song kesulitan bernafas. Ketika lengah, datang si Paman Wong merebut Wuba dari tangan si monster. Monster baik yang membawa Paman Wong malah sempat berciuman dulu. Aduh. Monster jahat ini lalu menyerang lagi dengan mengeluarkan gas beracun dari dalam tubuhnya. Monster Po yang cerdik ini menabur benih bunga di atas monster jahat. Alhasil ribuan lebah datang dari arah tak terduga ke arah monster ini. Apa yang akan terjadi kepada monster jahat ini? Monster jahat ini sengaja memangsa temannya agar tubuhnya membesar dan lebah-lebah yang ada di dalam tubuhnya segera keluar. Wuba malah dengan santai memakan batu-batu kecil yang ada di sekelilingnya. Ternyata batu-batu itu ia gunakan untuk menyerang si monster. Namun sayangnya serangan Wuba tak berarti apa-apa. Song menanyakan apa alasan monster ini memburu Wuba. Monster ini berkata bahwa dia mendapat perintah dari sang raja monster. Xiaolon dan kawan-kawan berlari, namun mereka menemui jalan buntu. Ada jurang yang menunggu di hadapan mereka. Mereka terjatuh ke bawah, tapi mereka tak bisa kemana-mana. Sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk bertarung melawan monster jahat ini. Paman Wong memiliki strategi untuk membuat Wuba meludahi si monster, agar Wuba dapat mengganggu penglihatannya. Benar saja, ketika Wuba ditangkap, ia berteriak dan membuat monster ini tidak bisa melihat apa-apa. Ketika matanya terbuka, sebuah pedang sudah meluncur ke arahnya dan menembus kening monster jahat ini. Berhasilkah mereka melumpuhkan monster ini? Jawabannya ada di part selanjutnya.